Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Iza Aulia dari Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, di sini saya akan membahas tentang studi hadis yang bertemakan hadis tentang metode pendidikan dalam Islam. Baik, di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, metode keteladanan di mana Rasulullah menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Yang kedua, bagaimana metode kasih sayang dalam mendidik anak. Yang ketiga, bagaimana metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang metode keteladanan di mana Rasulullah menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan kita, suri tauladan umat Islam. Karena Rasulullah di sini mempunyai sifat al-amin. Al-amin ini adalah yang terpercaya. Ya, jadi kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menerapkan kepada anak-anak didik kita dan mengajarkan bagaimana sifat suri tauladan kita. Karena Rasulullah ini mempunyai sifat-sifat yang sangat baik dan juga perkataan dan perbuatan yang baik. Contohnya, sifat yang jujur, penuh kasih sayang, sopan santun, sabar, dan juga pemaaf. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimanapun kita harus bisa mengajarkan dan juga menerapkan kepada anak-anak didik kita mempunyai sifat yang jujur, yang sopan santun, pemaaf, dan juga penyayang. Begitu. Yang kedua, di sini metode kasih sayang dalam mendidik anak. Metode kasih sayang dalam mendidik anak ini adalah cara mendidik anak dengan kelembutan, perhatian, dan penuh cinta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan langsung, dan cara ini sangat baik untuk karakter anak sejak kecil. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan dan juga perhatian. Jadi kita nggak boleh seenaknya dan kita nggak boleh marah-marah dalam mendidik anak. Karena kalau kita mendidik anak dengan cara yang kasar, maka anak itu tidak akan mendengarkan apa yang kita ucapkan dan apa yang telah kita kasihkan pelajaran kepada anak-anak didik kita. Jadi, kalau kita ingin memberitahu anak didik kita, kita harus menggunakan dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Karena kalau kita menjelaskan kepada anak-anak dengan cara yang lembut dan juga sopan, maka anak-anak didik kita itu akan senantiasa mendengarkan apa yang telah kita ucapkan kepada mereka. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, bagaimanapun kita, kalau semisal anak didik kita itu melakukan kesalahan, kita tidak boleh marah. Akan tetapi kita itu harus memberitahunya dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Karena kalau anak kecil itu sangat butuh kelembutan dari orang tua, begitu. Yang ketiga, di sini ada metode pujian dan juga hadiah. Pujian dan juga hadiah ini adalah cara untuk memotivasi anak-anak agar tetap semangat berbuat baik dan juga belajar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memberikan pujian dan hadiah kepada para sahabatnya, termasuk anak-anak, sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas kebaikan mereka. Jadi kita sebagai seorang guru di sekolahan, termasuk sekolahan anak-anak TK ya. Jadi semisal di sekolahan itu kita mengajarkan tentang hadis ya. Jadi anak-anak yang paling semangat membaca hadis, kita itu selang-seling memberikan hadiah. Jadi terkadang kita memberikan hadiah kepada anak-anak yang paling semangat dalam membaca hadis. Jadi jika kita memberikan hadiah dan juga pujian kepada anak-anak yang paling semangat membaca hadis, maka anak-anak yang lain yang belum semangat itu akan termotivasi kepada anak yang sudah kita berikan hadiah. Terkadang saya jika mengajar itu memberikan hadiah kepada anak-anak yang semangat membaca hadis. Jadi yang lain itu termotivasi dan juga yang lain itu akan semangat juga seperti yang sudah saya berikan hadiah. Jadi fungsinya memberikan hadiah dan juga
memberikan pujian kepada anak-anak didik kita itu akan merasakan kebahagiaan dan juga akan merasakan semangat yang lebih untuk belajar dan membaca hadisnya seperti itu. Jadi kita menggunakan metode hadiah dan juga pujian agar anak-anak itu tidak bosan dalam pelajaran seperti itu. Hadiahnya kita tidak usah yang terlalu mewah, bisa kita berikan makanan, bisa kita berikan minuman dan juga piala ataupun pujian seperti itu. Yang paling hadiah paling simpelnya itu hadiah pujian ya, hadiah pujian. Jadi kalau kita semisal kita tidak berikan makanan, selebihnya kita bisa memberikan pujian kepada anak-anak dan memberikan semangat kepada anak-anak seperti itu. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.